Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Mario Rahman Adi Pratama. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Di sini saya mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi dari mata kuliah Ulumul Quran, yaitu Asbabun Nuzul, dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Dian Rahmawati. Baiklah, langsung saja kita simak video berikut. Satu, pengertian Asbabun Nuzul. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk memberikan petunjuk kepada manusia dengan tujuan yang terang dan jalan yang lurus, dengan menegakkan asas kehidupan yang didasarkan pada keimanan kepada Allah dan risalahnya. Al-Quran juga memuat informasi-informasi peristiwa masa lalu, kejadian-kejadian sekarang, serta berita-berita yang akan datang. Ada banyak ulama yang berbeda pendapat dalam mendefinisikan tentang Asbabun Nuzul. Di antaranya Az-Zarqani, As-Sabuni Subahi Saleh, dan Mana Khalil Al-Qattan. Akan tetapi, redaksi pendefinisian di atas sedikit berbeda. Semua menyimpulkan bahwa Asbabun Nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari kejadian tersebut. Asbabun Nuzul merupakan bahan sejarah yang dapat dipakai untuk memberikan keterangan terhadap turunnya ayat Al-Quran dan memberinya konteks dalam memahami perintah-perintahnya. Sudah tentu, bahan-bahan ini hanya melingkupi peristiwa pada masa Al-Quran masih turun. Dari segi jumlah sebab dan ayat yang turun, Asbabun Nuzul dapat kita bagi kepada ta'addud al-asbab wa al-nazil wahid dan ta'addud an-nazil wal al-asbab wahid. Ungkapan-ungkapan atau redaksi yang digunakan oleh para sahabat untuk menunjukkan turunnya Al-Quran tidak selamanya sama. Redaksi itu secara garis besar dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu sarih atau jelas dan muhtamilah atau masih kemungkinan atau belum pasti. Asbabun Nuzul mempunyai arti penting dalam menafsirkan Al-Quran. Seseorang tidak akan mencapai pengertian yang baik jika tidak memahami riwayat Asbabun Nuzul suatu ayat. Pemahaman Asbabun Nuzul akan sangat membantu dalam memahami konteks turunnya ayat. Ini sangat penting untuk menerapkan ayat-ayat pada kasus dan kesempatan yang berbeda. Peluang terjadinya kekeliruan akan semakin besar jika mengabaikan riwayat Asbabun Nuzul. Baik, kita memasuki yang ketiga. Cara mengetahui Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul tidak bisa diketahui semata-mata dengan akal atau rasio. Tidak lain, mengetahuinya harus berdasarkan riwayat yang sahih dan didengar langsung dari orang-orang yang mengetahui turunnya Al-Quran, atau dari orang-orang yang memahami Asbabun Nuzul. Lalu mereka menelitinya dengan cermat, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, atau lainnya dengan catatan pengetahuan mereka diperoleh dari ulama-ulama yang dapat dipercaya. Ibnu Sirin mengatakan, saya pernah bertanya kepada Abidah tentang satu ayat Al-Quran. Beliau menjawab, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah yang benar, sebagaimana orang-orang yang mengetahui di mana Al-Quran turun. Salah satu cara mengetahui Asbabun Nuzul berupa riwayat yang sahih adalah apabila perawi sendiri menyatakan lafaz sebab secara tegas. Dalam hal ini merupakan nas yang nyata. Itu tadi yang dapat saya sampaikan dalam materi Asbabun Nuzul. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam perkataan dan ucapan. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.